Saya Meli. Sehari-hari saya bekerja sebagai kulinya di Rinjani Lombok UNESCO Global Geopark. Dan Rinjani Lombok UNESCO Global Geopark ini selalu bekerja sama dengan IAGI Pemda NTB, karena memang di NTB ini tidak ada kampus kebumian khusus gitu seperti di Jawa ya. Jadi IAGI di sini benar-benar menjadi salah satu tulang punggung untuk supporting data tentang kegeologian. Belum juga. Ya, kalau pegang mic gini saya pengen nyanyi terus. Segera. Seperti yang sudah dibacakan oleh moderator, jadi ini judul papernya adalah The Improvement of Geoheritage Value of Samalas Outcrop Through the Development of Geotourism Village in Tanah Bea. Di Tanah Bea ini adalah nama desa di Lombok Tengah. Next aja Mbak. Next lagi, ini tadi sudah. Oke, balik-balik. Jadi sama seperti yang lain, jadi intinya ada pendahuluan, kemudian ada data dan metode, kemudian diskusi, dan kesimpulan. Balik, terus lanjut. Jadi Lombok UNESCO Global Geopark ini memiliki luas 2.800 km persegi, itu di sebelah, melingkupi sebelah utara Pulau Lombok, lebih dari setengah luas Pulau Lombok, mencakup 4 kabupaten dan 1 kota, dan Gunung Rinjani sebagai pusatnya atau outstanding geological value-nya yang kami miliki. Next. Nah, pada tahun 2018 itu Rinjani Lombok disahkan oleh UNESCO menjadi UNESCO Global Geopark dengan keunggulan nilai Gunung Rinjani tadi, yang mana pada abad ke-13 pernah meletus dahsyat dan consider sebagai the most powerful eruption in human history. Nah, UNESCO sendiri memiliki 4 hal yang sangat fundamental yang harus ada di sebuah UNESCO Global Geopark, yaitu tadi pertama keunikan geologi, manajemen, visibility, dan networking. Nah, untuk mempertahankan hal-hal ini, jadi diperlukan sebuah upaya dari kami di daerah, baik dari pengurus, manajemen board-nya, dengan mitra-mitra, untuk selalu membuat inovasi agar apa yang kita miliki, kekayaan geologi yang kita miliki ini tidak hanya unik, berharga bagi ahli-ahli geologi, tetapi juga bisa bermanfaat besar untuk masyarakat. Next. Jadi setiap tahunnya atau setiap 2-3 tahun kami punya program-program, punya kegiatan untuk bagaimana bagaimana meningkatkan sebuah kekayaan geologi itu agar bisa menjadi bermanfaat atau juga bermakna bagi masyarakat. Nah, untuk sejak tahun 2019 itu kami memutuskan mengembangkan desa geowisata dalam rangka untuk meningkatkan nilai atau makna dari singkapan letusan Samalas atau Rinjani Tua di abad 13. Kenapa di desa ini? Karena yang pertama, dia salah satu desa yang punya letusan sejarah singkapan paling lengkap tentang letusan Samalas. Kemudian memang ada masyarakat yang ingin berkembang bersama kami. Next. Lanjut. Gimana cara meningkatkan nilai itu tadi? Yang pertama ada identifikasi potensi desa, kemudian ada assessment, semacam kayak AHP gitu metodenya. Jadi setiap sumber daya potensi yang ada di desa itu kita nilai bersama dengan kelompok desa, dengan Pokdarwis yang ada di situ. Bagaimana, apakah ini bisa dikembangkan dalam waktu dekat, kemudian memiliki daya pikat yang baik, yang sangat menarik bagi wisatawan ataupun domestik sendiri, dan kemudian
melakukan wawancara mendalam dengan masyarakat. Ini tujuannya ya supaya kita tahu masyarakat ini mau nggak nih jadi geowisata juga. Jangan-jangan cuma keinginan dari pemerintah atau dari manajemen boardnya aja, tapi di masyarakat enggak, saya nggak mau, saya mau tetap gini-gini aja gitu. Jadi itu kemudian yang terakhir menyusun paket geowisata agar si singkapan tadi itu punya makna lebih. Nah, dalam menyusun paket geowisata itu ternyata lebih banyak lagi langkah-langkah yang harus dilakukan. Ya, mulai dari identifikasi, kemudian mengumpulkan seluruh data sekunder, sampai testing paketnya, market testnya juga, baru betul-betul dijual ke pasar. Next. Oke, ini akhirnya setelah survei dengan kelompok di situ, ya kami menetapkan ada 10 atraksi daya tarik utama yang ada di desa. Yang pertama ada bank sampah, ya bank sampah di desa. Kemudian ada Tunjung Biru Waterfall, ini air terjunnya nih kecil aja di desa itu, dia tidak merupakan air terjun yang sangat menarik dibanding dengan yang lain-lainnya yang ada di Lombok. Tapi ini cukup untuk skala desa, dia mampu menceritakan tentang maknanya si Gunung Rinjani ini atau letusan Rinjani yang ternyata sangat baik sebagai aquifer. Kemudian ada di situ ternyata ada jejak-jejak bangunan Belanda yang dibangun zaman kolonial. Kemudian ada singkapan Tanah Beak, kemudian ada kerajinan cobek batu, kemudian ada kebun buah naga, kemudian ada industri pupuk organik, ada camping ground, ada alat musik tradisional cungklik. Next. Jadi ini presentasi saya adalah presentasi yang paling tidak geologi mungkin ya dibanding dengan yang lain. Oke. Setelah berdiskusi panjang juga, akhirnya kami sepakat, ya wow experience-nya dari paket geowisata atau desa geowisata yang akan dikembangkan adalah memang letusan singkapan Samalas tadi. Jadi dia di singkapan ini, bentuk singkapannya sayangnya saya tidak menemukan foto yang betul-betul segar. Jadi di sini tuh ada 3 pyroclastic fall-nya, kemudian di atasnya ada endapan-endapan dari pyroclastic aliran, terus itu juga banyak charcoal-nya. Mungkin buat kita sebagai ahli geologi, charcoal itu biasa aja gitu ya. Tapi ternyata setelah kita bawa ke masyarakat, ke masyarakat umum, oh ini adalah sesuatu yang sangat menarik gitu. Dan ya, wow experience. Next. Lanjut. Nah ini yang dihasilkan akhirnya dari daya tarik utama tadi, kita bikin geotrail map yang ada di desa. Dan ini juga kami melibatkan desainer. Jadi desainernya bukan orang geologi. Kalau orang geologi lagi yang bikin peta, ya gitu-gitu aja, kaku dan tidak menarik. Tapi kalau kita libatkan desainer, dia akan menarik. Benar kan? Menarik untuk banyak orang. Coba, menarik nggak? 1 menit lagi ya, Mbak. Siap. Oke, next. Nah, dan di sepanjang perjalanan untuk mengembangkan geowisata ini, ternyata kita butuh information center yang di situ juga disediakan oleh masyarakat. Jadi awalnya Mei seperti itu, Juli seperti ini. Next. Oke, ini sekarang seperti ini. Harapannya sih bisa bagus seperti yang digambar sebelah kanan, situ Bangkus, yang juga sebagai interpreter dari salah satu rombongan untuk ke desa geowisata Tanah Beak. Next. Nah, untuk mengembangkan desa geowisata itu kita perlu atribut lain selain pusat informasi, juga ada geohomestay. Geohomestay ini juga semuanya di maksudnya daftarnya itu diberikan oleh masyarakat. Jadi sebelumnya mereka sudah punya 30 geohomestay dan dari mereka sendiri mengajukan 10 untuk dikembangkan menjadi geohomestay. Masing-masing homestay itu
punya tema geologi, makanya disebut sebagai geohomestay. Dan cara penyajiannya di dalam kamarnya itu nanti ada dekorasi yang bernuansa geologi atau geopark. Next. Ya ini kira-kira contohnya desain-desain yang ada di geohomestay. Next. Nah, Rinjani sebagai sumber kehidupan Pulau Lombok. Jadi di Pulau Lombok Rinjani itu adalah pusat pusat penyerapan air. Nah, jadi kita tidak memberikan gambarnya itu yang rumit-rumit, yang serius-serius, tapi ya dengan cara yang enak lah, eye catching, enak dilihat gini. Jadi semua itu bisa belajar walaupun dengan cara yang sederhana. Next. Ini contoh lain, dampak letusan Samalas. Jadi kita bagaimana memberikan informasi kepada masyarakat atau pengunjung dampak global Samalas seperti ini tanpa paper yang tebal-tebal gitu. Next. Lanjut. Oke. Ya ini tadi daya tarik geowisata yang akhirnya jadi peta geotrail. Next. Jadi nanti target akhirnya adalah untuk sementara ini paket geowisata. Nah, sebelum menyusun paket geowisata ini juga kami telah berkonsultasi dengan agen-agen tour dan travel. Next, yang pertama mereka akan diterima di pusat informasi, lanjut, kemudian akan disuguhkan coffee break-nya di Kebun Buah Naga. Next. Kemudian mengunjungi kerajinan cobek batu, yang mana bahannya itu dari endapan-endapan di sekitarnya, kemudian ke Samalas outcrop-nya, kemudian makan siang di resto lokal. Next, mengunjungi sisa-sisa bangunan Belanda. Next, river tubing. Lanjut, sunset point, kemudian lanjut. Ini videonya nggak bisa kedengeran ya. Ini kita malam harinya makan malam ditemani dengan musik cungklik. Cungklik ini adalah salah satu adat musik tradisional, instrumennya itu yang sudah hampir punah karena anak-anak mudanya tidak ada yang mau belajar. Jadi kami coba angkat kembali. Next. Nah ini kalau misalnya kami ada 2 paket 2 hari dan 1 hari. Nah, kalau 2 harinya, paket hari yang keduanya adalah seperti ini. Karena di hasil wawancara dengan masyarakat, mereka setuju, mereka akan mendukung pengembangan geowisata ini. Namun, ingin paket geowisata yang dikembangkan mengangkat nilai-nilai lokal dan juga tetap mempertahankan agriculture, persawahan. Next. Ini sebenarnya ada feedback dari waktu kita melakukan testing. Ya intinya alokasi dari harga paket itu nanti akan diberikan ke seluruh community-community yang ada di situ, termasuk juga ke desa. Lanjut. Next. Nggak kedengeran juga. Ini pertama inisial marketingnya waktu di APGN kemarin 2019, kemudian sampai saat ini kami masih terus uji coba, masih dalam tahap penyempurnaan, walaupun sudah ada beberapa yang datang. Next. Dan kondisinya saat ini Desa Tanah Bea adalah referensi tempat yang menjadi referensi untuk belajar geowisata di Lombok. Next. Ya, ini bagaimana kami menjalankan tadi, bagaimana cara meningkatkan nilai sebuah batu, sebuah singkapan, ya harus bekerja dan menggandeng dengan masyarakat yang ada di situ. Next. Ini juga IAG NTB juga berperan cukup besar di sini dalam membantu interpretasi dan mengetes paketnya juga. Next. Ini ada beberapa kekuatan yang dimiliki si Tanah Bea jika ingin dikembangkan menjadi geowisata. Dia sudah masuk ke dalam 1 dari 99 desa wisata yang ada di NTB, punya komunitas, punya kelompok. Kemudian tapi dia masih kekurangan manajemennya itu masih lemah, terus kemampuan bahasanya masih lemah. Jadi peluang yang ada di sana besar sekali peluang untuk melakukan penelitian di segala bidang, tidak hanya geologi. Kemudian ada MotoGP yang bisa jadi peluang,
dan ancamannya bencana alam. Mohon dipersingkat, Mbak. Ya, sudah, siap. Next. Jadi kesimpulannya, yang saat ini sudah ada yang kami kembangkan adalah identifikasi, sudah ada paket geowisata. Kemudian jika ini ingin terus berkembang, kami tidak bisa bekerja sendiri. Kami harus mendapat dukungan dari banyak pihak, tidak hanya pemerintah, tetapi juga NGO atau mungkin ada perusahaan dari partisipan yang ada di sini. Bingung mau taruh CSR-nya kemana, bisa ke kami. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bisa berikan tepuk tangannya untuk Mbak Meli. Baiklah, peserta untuk presentasi session ini mungkin ada yang ingin ditanyakan kepada presenter kita, silakan. Jangan sulit-sulit. Silakan Pak Heriadi. Bisa. Dua-dua gini boleh nggak? Terima kasih moderator. Ini sedikit aja supaya tahu aja semua. Tolong bisa ditampilkan peta mengenai deliniasi geoparknya Rinjani ini. Halaman 3 mungkin ya. Kepake banget juga agak awal ya. Seharusnya jangan tutup di ini aja, diminimize. Komen apa pertanyaan Pak buat saya? Komen lah ya. Saran untuk agar ke depan di ini lagi karena sejarahnya. Atau kalau habis, udah. Belum. Ada Pak Amri. Nanti Pak Amri nanti yang jawab nih kayaknya. Nanti di belakang aja. Ya. Siapa yang ini? Ya gimana Pak? Mungkin di... Nah ini ya peta deliniasi ini. Adanya peta deliniasi, maksudnya geopark ini adalah dasarnya awalnya pada saat penelitian pertama kali dilakukan pengukuran endapan dari kompleks Rinjani ini, baik yang purba sampai yang kapan, itu adalah di Korleko pertama kali. Jadi dilakukan tahun 98. Itu tahun 98 sudah dilakukan penelitian mengenai charcoal itu. Charcoal 98 di Korleko. Itu hasilnya ada sertifikatnya, ya. Di buku saya ada tuh sertifikatnya tahun 98, 99. Umurnya tuh memang 14.000. Kemudian dari beberapa publikasi sampai terakhir, sampai tahun 2013 masih dari beberapa buku bahkan seminar nasional internasional umurnya pakai itu, belum pernah ada yang membantah bahwa itu umurnya konstan. Baru setelah ada 2013 dilakukan pengambilan sampel lagi dengan Pak Komorowski dengan Petang Lapin, kami ke sana lagi, diambil sampelnya, dicek di Perancis. Nah jadi berbeda itu. Tetapi titik itu bersejarah sebetulnya. Awal mula dipublikasikan ya, di nasional internasional itu adalah sampel itu, makanya ada dijadikan di geowisata dan sebagainya. Itu mohon dipertimbangkan menjadi sejarahnya geopark Rinjani dan Indonesia itu di situ awalnya. Jadi belum ada penelitian yang lain lagi, paling duluan itu. Siap Pak, terima kasih. Itu juga sebenarnya menjadi concern kami, karena kan ada juga rekomendasi UNESCO untuk meluaskan wilayah geopark ke seluruh Pulau Lombok. Nah, itu yang pertama kali kami tandai adalah Korleko memang. Jadi saat ini sedang dalam proses untuk mengajukan menjadi geoheritage dulu. Terima kasih Pak. Terima kasih Mbak Miliawati Ang atas presentasinya, sangat menarik sekali. Ya, silakan kembali ke tempat Mbak, kita akan melanjutkan ke presenter berikutnya.